Billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan tadabbur surat-surat dalam Al-Quran. Pada pagi hari ini kita masuk pada Al surat Abasa ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, ada beberapa nama surat dalam Al-Quran itu yang tidak pakai al ya. Misalnya di antaranya ya surat Abasa ini. Nah, jadi Abasa itu tidak bisa dengan al-Abasa karena Abasa itu fi'il ya. Fi'il itu kata kerja, tidak bisa menerima alif lam. Berbeda dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran itu pun bukan Al Imran ya. Kalau kita membacanya al itu, alnya itu juga panjang. Al Imran. Jadi Alu Imran atau Ali Imran. Atau kalau dimatikan Al Imran. Ya, bukan Al Imran. Alnya bukan Al Ta'rif. Lalu surat apa lagi? Misalnya surat Fusilat. Ya, Fusilat sebelum Asyura itu. Fusilat, Asyura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan. Nah, sebelum Fusilat itu tidak bisa menjadi Al-Fusilat. Ya. Lalu Quraisy. Quraisy itu juga tidak bisa menjadi Al-Quraisy. Itu tadi Abasa, Fusilat. Lalu kalau yang seperti Qaf, apa itu? Tapi bukan nama surat kan? Kalau surat Qaf itu eh, surat apa lagi? Ya mungkin itu ya sekilas yang saya ingat ya. Abasa, Fusilat, Quraisy. Meskipun Quraisy itu ya isim ya, tapi dia termasuk yang tidak bisa menerima alam ta'rif. Nah oke, jadi untuk surat Abasa, ini kita mengatakannya Abasa bukan Al-Abasa. Oke, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Nah, jadi Abasa itu artinya bermuka masam ya, wajahnya tuh masam atau ya mungkin cemberut gitu ya kalau bahasa kita ya. Watawalla dan berpaling. Anja'ahul a'ma. Ja'a anja'a karena datang hu kepadanya al-a'ma orang yang buta. Jadi al-a'ma di sini sebagai fa'il ya. Ja'a fi'ilnya, hunya di situ sebagai maf'ulnya ya, sebagai maf'ul bihnya. Tapi maf'ul bih dengan apa itu? Domir ya. Berikutnya Mbak Novi, wa ma yudrika la'allahu yazakka ya. Wa ma yudrika dan tahukah engkau Muhammad la'allahu barangkali dia yazakka. Yazakka ingin menyucikan dirinya dari dosa. Ya, jadi ini akar katanya zaka menjadi iuzaka gitu ya. Iuzaka tapi terus kemudian menjadi izzaka. Eh, lalu tazakka ya kan. Lalu ya zakka ini mungkin nanti ada kan beberapa apa namanya kata dalam Al-Quran itu yang dia ada hadzafnya gitu. Kalau ya zakka ini kan berarti apa ininya? eh Wazannya. Ya zakka. Ya izzakka. Mungkin ada hurufnya yang terbuang mungkin ya. Nah itu kalau kita dulu pernah membahas tentang apa itu rosem atau apa dalam Quran yang hurufnya ada yang terbuang. Seperti kata yang di surat Al-Qadr itu ya.
Kan itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nah, itu semestinya ya tanazzalul malaikah ya. Jadi wazannya tanazzala ya tanazzalu. Nah, mungkin ini juga tazakka ya tazakka. Mungkin begitu. Tapi barangkali ada huruf yang dihadzaf gitu ya. Nah, itu nanti ada satu pembahasan tersendiri terkait dengan itu. Oke. Au yadzakkaru. Nah, jadi ini idzakkaro yadzakkaru. Ini wazannya if infa'ala atau ifta'ala ya. Yadzakkaru fatamfa'ahu dzikra. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran fatanfa'ahu dzikra. Jadi fa'ilnya lagi adzikra tanfa'a fatanfa'a. Jadi peringatannya itu tadi bisa memberi manfaat kepadanya. Kepada siapa? Kepada si al-a'ma yang datang tadi. Lalu amma adapun man siapa orang yang istaghna cukup ya. Jadi di sini dikatakan para pembesar-pembesar Quraisy gitu ya. Nah, kemudian lanjut fa'antalahu tasodda. Kamu ya atau engkau Muhammad tasodda memberi perhatian kepadanya. Wa ma alaika alla yazakka. Padahal tidak ada celah atasmu alla yazakka ya kalau dia tidak menyucikan diri atau beriman. Nah, lalu ini wa amma man ja'aka yas'a. Sementara ada orang yang datang kepadamu dan dia berusaha gitu ya, atau berusaha ingin segera mendapatkan pengajaran dari Nabi gitu. Wa huwa yakhsha, dan dia ini takut kepada Allah. Fa'anta, tapi engkau anhu padanya talaha mengabaikannya. Engkau malah mengabaikannya. Kala sekali-kali tidak innaha tadzkirah. Begitulah apa itu tadzkirah itu ya peringatan ya. Faman sya'a bagi barang siapa sya'a yang menginginkan dzakaroh ya. Tentulah dia akan mengingat atau memperhatikan. Fi suhufim mukarramah di dalam kitab-kitab yang suhuf ya. Apa suhuf itu lembaran ya mukarramah yang dimuliakan. Marfu'atim mutahharah ditinggikan, disucikan, biaidi safaroh di tangan para utusan malaikat, kiromim baroroh. Ya, jadi kiromim baroroh ini ada mengartikan malaikat rokib dan atid. Kutilal insanu ma'akfaroh. Kutila itu artinya terbunuh atau celaka, al insanu manusia ma'akfaroh, dan alangkah kufurnya dia. Min ayyi syai'in khalaqoh. Dari apa namanya jadi kayak diberi pertanyaan gitu. Min ayyi syai'in, dari apa gitu kan? Khalaqoh, manusia itu diciptakan. Min nutfah, dari setetes mani. Khalaqohu, Allah menciptakannya. Faqaddarahu, lalu menentukan takdirnya ya. Summa sabila yassaroh, kemudian jalannya itu Allah mudahkan. Nah, setelah itu summa amatahu, lalu dimatikan ya, atau diwafatkan ya. Fa'akbaroh, nah lalu kan ya dikubur. Summa idza sya'a ansyarah, kemudian jika Allah menghendaki ya, ansyarah. Ansyarah itu apa, menyebarkan ya atau membagikan. Kala lama yaqdi ma amara, sekali-kali jangan begitu. Lama, kala itu artinya sekali-kali jangan. Lama ya, ketika belum melaksanakan, lama belum ya, yaqdi melaksanakan ma amaroh apa yang Allah perintahkan padanya. Fal yandur, maka hendaklah melihat
Siapa yang melihat al insanu manusia ila ta'amih pada makanannya. Anna sobabna sesungguhnya kami mencurahkan. Sobba itu artinya mencurahkan ya. Alma'a air, sobba dengan air yang melimpah dari langit. Summa kemudian syakokna kami belah al-ardo bumi syako dengan sebaik-baiknya pembelahan. Fa'ambatsna lalu kami tumbuhkan fiha ya dari bumi itu tadi di dalam bumi itu ya habba biji-bijian wa inab anggur wa qodba dan sayur-sayuran wa zaitun buah zaitun waktu itu kita sudah pernah membahas juga di surat At-Tin ya wa nakhla dan kurma wa hadaiko dan kebun-kebun gulba gulba itu rindang ya wa hadaiko gulba wa fakihatan lalu buah-buahan wa abba juga rerumputan ya. Nah, semua itu untuk apa? Mataan, untuk kenikmatan ya atau kesenangan lakum bagi kalian wali an'amikum dan untuk binatang ternak kalian. Nah, lalu di ayat berikutnya ini dibahas tentang peristiwa kiamat nanti. Fa'idza ja'at ketika datang as-sokhoh. Sokhoh itu artinya suara yang memekik ya dari sangkakala itu. Lalu yauma yafirrul mar'u min akhi ya. Yafirru itu artinya lari karena takut ya. Jadi ada jaro, jaro itu mungkin ya berlari biasa itu lalu ada masya artinya berjalan. Ada lagi abako itu lari tapi kabur gitu. Ada farro, farro itu lari karena takut gitu, ketakutan dengan peristiwa terjadi di akhirat itu. Jadi yauma pada hari itu yafirul mar'u. Manusia itu takut, manusia itu lari karena takut ya tentang peristiwa itu min akhi. Jadi jauh dari saudaranya wa ummihi wa abi, juga ibunya, juga bapaknya. Wa sahibatihi teman-temannya, wa bani juga anak-anaknya. Likul limriin bagi setiap orang minhum dari mereka yauma idin pada hari itu sya'nun ada satu urusan atau perkara yughni yang menyibukkan. Jadi boro-boro udah nggak sempat gitu ketemu saudara, ketemu masih dalam peristiwa ininya ya huru haranya kiamat itu ya. Nanti kan ada lagi kalau sudah pada peristiwa kebangkitan dari kubur, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, lalu ada yang masuk surga, masuk neraka. Kalau di surga bisa ketemu dengan keluarganya dan lain sebagainya itu kan nanti setelah hari kebangkitan. Nah ini pas peristiwa kiamatnya itu setelah ditiupkan sangkakala kan orang pada sibuk dengan urusan masing-masing gitu, buru-buru mau nyari keluarganya, bapak ibunya. Ya sebetulnya gambaran-gambaran seperti ini tuh sudah sering kita amati mungkin ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya terjadi bencana ya, tsunami kah, naudzubillah ya, longsor atau apa, gunung meletus dan apa itu biasanya orang sudah kehilangan keluarganya. Ya saya terbayang pernah eh, gunung mana ini meletus itu ya di daerah mana ini Lumajang atau mana itu kan. Nah itu kita lihat di video itu kan anak-anak kecil lari, mereka udah nggak sempat nyari keluarganya, bapak ibunya ya semuanya menyelamatkan dirinya masing-masing. Nah itulah yang digambarkan dalam Quran nanti ketika terjadi kiamat itu ya faidza ja'atis shakhah ya ketika sangkakala itu ditiupkan ada suara yang memekik keras yauma yafirrul mar'u min akhi. Jadi manusia itu lari dari saudaranya,
wa ummihi wa abih, dari bapak ibunya, wa sahibati wa bani, dari teman-teman dan anak-anaknya. Nah, lalu belum Mbak ke atas lagi, tadi masih kurang ya. Nah, itu tadi ya, karena setiap orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, wujuhu yauma idzim musfirah. Nah, ini bagi orang-orang yang ada sebagian yang wajahnya berseri-seri pada peristiwa itu. Dhahikatum mustabsyirah. Dia tertawa, gembira ria. Meskipun ada huru-hara begitu, ya, ada orang-orang yang wajahnya berseri-seri, tertawa dan gembira. Atau ini nanti kita cek lagi peristiwanya, mungkin apakah di peristiwa yang sama itu atau setelah hari kebangkitan, di mana ketika apa namanya eh, orang yang beriman ya dengan sebaik-baik keimanan akan dipertemukan dengan keluarganya. Nah, dhahikatum mustabsyirah wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Nah, namun pada hari itu ada juga ya wajah-wajah yang ghabarah. Ghabar itu artinya apa ya? Kayak debu gitu. Jadi kayak tertutup debu kan, suram. Tarhaquha qatarah, tertutup oleh ke apa namanya? Kegelapan ya, karena susah gitu, sedih, hina. Ulaika humul kafarotul fajaroh. Nah, mereka itu orang-orang yang kafaroh dan orang-orang yang fajaroh. Nah, ini kafaroh dan fajaroh ini wazan lain ya. Jadi misalnya kita pernah apa namanya belajar tentang macam-macam isim jamak, ya kan? Mbak, sebentar Mbak. Mana tadi? Bentar. Hmm. Oke. Kafaroh dan fajaroh itu ya jamak dari kafir. Jadi jamak taksir itu kan banyak banyak pola ya. Ada yang kufar gitu, ada kafaroh, ada fujar. Fajir itu kan orang yang durhaka ya. Nah, jadi fajir itu mufrodnya nanti bisa menjadi fujar atau bisa menjadi fajaroh gitu. Oke. Nah, itu terjemahnya dari surat Abasa. Nah, sekarang mari coba kita tadaburi ya. Di samping kita dengan merujuk pada kitab itu, mungkin sedikit ada refleksi dari apa yang saya sampaikan di narasinya itu ya. Jadi ada pepatah Arab yang menarik itu. Nah, itu bunyinya kunu kasyajar. Jadilah kalian seperti pohon, katanya. Yarmi himunnasu bil hajar. Ya, jadi pohon itu, ya mungkin ini kan asumsinya karena apa namanya tidak ada galah ya atau apa ya, tidak ada galah gitu, jadi dilempar. Biasanya tuh kan dulu kalau masa kecil kita di kampung gitu kan ada pohon mangga misalnya, terus ranum itu tinggi kita nggak bisa ngambil kan, itu dilempar pakai batu kan, gitu loh. Nah, maksudnya asumsinya seperti itu. Jadi jadilah seperti pohon, dia itu sama manusia dilemparin batu. Ah, tapi apa yang diberikan oleh pohon kepada manusia? Fayarmunahum bi ahsanis samar. Tapi justru pohon itu malah memberikan kebaikan pada yang menghantamnya tadi, yaitu buah yang baik. Nah, menurut saya eh, ini kutipan ya, quote yang mengandung pelajaran berharga untuk kita, bahwa dalam hidup ini
kita itu kan diajarkan untuk ya tidak dendam ya, tidak dendam pada orang yang menyakiti kita gitu. Bahkan kalau bisa itu kita itu berbuat baik. Itu kan yang banyak diajarkan oleh Nabi. Meskipun ya Nabi itu juga tegas ya sebetulnya. Kalau pada orang-orang yang jahat, keterlaluan ya Rasulullah juga akan memberi tindakan begitu. Tapi bahkan sebetulnya dalam pergaulan sosial gitu, karena pastilah dalam hidup ini tidak mungkin kita tidak pernah merasakan gesekan atau apalah dengan orang sekitar kita ya. Itu sudah pasti lazim terjadi gitu. Sebaik apapun kita tidak akan pernah lepas dari persepsi negatif orang pada kita gitu. Maka ada pepatah Arab itu juga mengatakan gini, ridhon nasi ghoyatun layudrok. Jadi kalau kita itu ingin mendapatkan kerelaan dari semua orang, itu kayak sesuatu yang sulit dijangkau gitu. Sebaik apapun kita, pasti akan ada persepsi negatif orang pada kita. Sulit kita akan bisa membahagiakan semua orang, nggak bisa. Pasti akan ada sebagian orang yang nggak tahu apa karena memang kita juga manusia karena tidak pernah luput dari salah gitu, sehingga di mata dia bagi yang tidak suka kan akan terlihat buruk terus kan, gitu kan, bagi orang. Nah, bagi orang yang mungkin senang dengan kita ya, dia akan memaklumi. Maka kata Ali bin Abi Thalib, tidak perlulah kamu menjelaskan siapa dirimu kepada orang lain, karena orang yang suka sama kamu itu nggak perlu kamu jelaskan gitu. Sementara orang yang memang nggak suka sama kamu, kamu sampai capek nyebutnya ngejelasin siapa dirimu juga dia tidak percaya, kan gitu. Nah, jadi sudah banyak pepatah-pepatah Arab atau pelajaran-pelajaran berharga yang kalau kita gali. Nah, termasuk juga kita belajar dari pepatah ini tadi yang mengajarkan kita bahwa dari pohon ya itu ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwa dia disakiti dengan dilempar, tetapi dia tidak membalas lemparan itu dengan menyakiti orang yang melemparnya gitu. Karena nanti dia akan menjatuhkan pohon yang ranum, pohon yang masak untuk diambil oleh orang yang melemparinya dengan batu. Ya ini memang berat gitu untuk dilakukan lah ya. Saya sendiri juga masih mestinya terus belajar gitu untuk melakukan hal yang ini. Padahal ya kalau eh, apa ya membaca beberapa nasihat ya atau ya kisah-kisah yang kisah-kisah yang membangkitkan semangat kita untuk terus berbuat baik itu ya sudah tidak sedikit gitu. Tapi ketika berhadapan langsung dengan realita itu kadang ya namanya manusia ya ada sakit hatinya. Tapi ya semoga kita dijauhkan dari rasa dendam, ingin membalas lebih buruk. Karena begini, kalau dalam Islam itu sebetulnya ada kan yang istilahnya itu kisos ya. Kisos itu membalas sepadan dengan apa yang dilakukan. Jadi maka di Quran itu ada al-ainu bil aini, kalau disakiti mata ya nyakiti mata, al-anfu bil anfi, disakiti hidung ya sama nyakiti hidung gitu kan. Nah, tapi ya itu mungkin itu adil ya, karena sepadan gitu. Tetapi kita itu diajarkan yang lebih tinggi dari itu memaafkan. Memaafkan itu kan ditambah lagi dengan misalnya kita melupakan gitu. Memaafkan, melupakan, apalagi kita malah bisa membalas dengan kebaikan. Nah, itu sebetulnya ihsan. Setinggi-tingginya ihsan atau kebaikan itu, akhlak yang paling mulia ya di situ. Ketika disakiti, tidak membalas, ya, apalagi membalas dengan buruk. Karena kalau kita membalas dengan yang lebih buruk, namanya kita zolim ya. Kita zolim pada orang yang menyakiti kita. Misalnya kita ditendang gitu. Terus kita ganti apa yang lebih berat, misalnya memukul dengan beberapa kali itu. Nah itu kan berarti kita zolim. Nah itu enggak boleh ya. Nah yang sepadan tadi itu mungkin ya masih boleh lah, tapi belum pada tingkat kemuliaan yang tinggi dari akhlak kita gitu. Nah, jadi di atasnya lagi memaafkan, di atasnya lagi memaafkan dan melupakan, di atasnya lagi kalau bisa kita justru
membalas dengan kebaikan. Dan itu sebetulnya yang diajarkan oleh baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca di cerita bagaimana ketika Rasulullah dihina oleh pengemis buta gitu kan setiap pagi gitu dikasih makan kan. Terus tapi Nabi itu begitu baiknya ya akhlaknya itu disakiti oleh orang buta itu tapi Rasulullah malah nyuapin gitu. Padahal sambil nyuapin itu Rasul sambil sambil dicerca gitu. Itu kan nggak bayangin gitu kalau kita misalnya ber- apa ya misalnya digibain orang gitu di depan kita kan pasti kita sakit banget ya. Nah, itu coba kita lihat cerita tentang apa itu pengemis buta itu. Rasulullah menyuapin setiap pagi dengan kelembutan. Tapi karena dia nggak bisa ngelihat siapa yang nyu yang nyuapin, akhirnya si Yahudi buta itu malah gibahin Rasul gitu di depan Rasul gitu. Nah, akhirnya ketika Rasul wafat tidak ada lagi yang menyuapin, dia baru kemudian bertanya siapa ya yang kemarin nyuapin saya dengan sangat lembut gitu. Ya itu orang yang kamu hina itulah sebetulnya yang kamu, itulah akhlak Rasul. Ketika dilempari batu di ini, tapi ketika yang melempari batu sakit, ya Rasulullah menjenguk. Nah mungkin ini ya pelajaran yang mungkin bagi saya sekalipun juga berat gitu untuk apa namanya untuk meniru akhlak-akhlak Rasulullah ini. Oke, mungkin kita kembali ke ini ya di apa namanya. Jadi mungkin itu pelajaran dari surat Abasa ini salah satu di antaranya. Nah, lalu Abasa tadi sudah saya sampaikan dia fiil ya bukan isim. Nah, artinya apa? Bermuka masam tadi. Nah, karena Rasulullah itu memang manusia pilihan ya, ketika ada sikap atau tingkah laku yang tidak baik, ya Allah segera menegur gitu. Termasuk ini ketika Rasul menghadapi Abdullah bin Ummi Maktum, ya seorang buta yang dia sebetulnya ingin sekali belajar agama kepada Rasul, ingin mensucikan dirinya, ya kan? Nah, tetapi oleh Rasul ya maaf ya kayak dicuekin gitu ya. Rasul itu lebih mendahulukan orang-orang kafir Quraisy, lebih mendahulukan tokoh-tokoh maksudnya tokoh-tokoh Quraisy itu. Nah, lalu turunlah ayat ini. Abasa wa tawalla. Jadi tadi kamu bermuka masam dan berpaling. Gitu. Nah, sekarang kita kembali kepada kenapa surat ini dinamakan surat Abasa li'annaha nazalat bisa babil hadithah. Jadi karena eh, apa namanya surat ini turun eh, ada sebab peristiwanya gitu. Hadithah itu artinya peristiwa. Alati wakoat linabi yang mana itu terjadi atau dialami oleh Nabi ma'a Abdillah ya karena ada ma'a kan bisa dibaca Abdillah ya tapi ya kita lebih sering menyebutnya Abdullah bin Ummi Maktum ya oke radhiyallahu an al as-sahih al-musnad min asbabin nuzul. Ntar saya baca pakai buku aja Mbak ya sebentar. Oh, maaf. Ya. Jadi Al-Muhawirur Raisi Lisurah pembahasan utama dalam surat Abasa ini muasatud du'fah minal mu'minin. Muasah itu apa? Jadi semacam hiburan gitu. Hiburan ad-du'fah minal mu'minin. Bagi orang yang lemah dari kalangan orang beriman. Nah, mungkin maksudnya du'fah di sini itu
kalau kita lihat siapa sosok Abdullah bin Umi Maktum itu kan dia buta ya. Jadi kita itu diajarkan untuk eh, mengasihi ya pada orang yang oleh Allah diberi karunia dengan kekurangan fisik misalnya ya, disabilitas gitu. Nah, itu. Nah, ini Al-Qur'an memberi eh, hiburan gitu bagi orang-orang beriman yang dia lemah. Ya, dia dikatakan lemah itu kan karena maaf itu tadi cacat ya, maksudnya ada kekurangan fisiknya gitu. Nah, itu pelajaran lain saya membaca di salah satu eh, buku tafsir, mungkin tafsirnya Prof. Quraish Shihab ya. Itu dikatakan bahwa Al-Qur'an menyebutkan kata al-a'ma, ya, al-a'ma itu kan artinya orang yang buta. Maknanya adalah kita itu dibolehkan untuk menginformasikan tentang seseorang itu dengan karakter fisiknya misalnya. Nah, itu bukan bermaksud untuk mengejek ya, tetapi untuk memberi apa ya? Memberi tanda gitu loh, supaya kita tuh paham. Misalnya gini, Mbak Ninda itu nanya, Novi itu yang mana sih Lel gitu, misalnya. Nah, saya ngasih ciri-cirinya. Mbak Novi itu yang begini-begini loh Mbak gitu. Nah, itu andaikan sampai tersebut kita menyebutkan kekurangannya gitu. Maaf misalnya itu loh yang kakinya agak itu misalnya atau hidungnya nggak mancung misalnya. Ah, itu dibolehkan. Karena kita tidak niat untuk mencela gitu, tetapi untuk menunjukkan ciri. Nah, kita kan sering gitu ya, Mbak kenal ini nggak gitu. Yang mana ya orangnya gitu. Nah, itu kita kan perlu memberi ciri ya. Oh, orangnya begini-begini dan ciri itu kan tidak semua menunjukkan apa sesuatu yang baik gitu pada diri seseorang tersebut gitu. Nah, itu ada salah satu penjelasan begitu juga dari Prof. Quraish terkait dengan apa tadabbur surat Abasa ini. Oke. Nah, tapi di luar soal itu ayat ini menurut di kitab uh, Awwalu Mara'at Tadabburul Quran ini disebutkan bahwa tema pokoknya adalah apa? Memberi hiburan bagi orang beriman dari kalangan orang yang lemah. Nah, kemudian berikutnya mawadhi'us surah al-mubarakah. Mawadhi' itu kan maudhu' ya. Maudhu' itu artinya tema. Nah, kalau tadi kita perhatikan dengan seksama bunyi ayat per ayat itu tadi, itu kan sekilas ada pengalihan gitu dari satu pembahasan ke pembahasan lain. Coba deh dari abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa mayudrika la'allahu yazaka itu masih masih nyambung lah ya. Au yadzakar fatan fa'u dzikra amma man istaghda fa anta lahu tasadda wa ma alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Nah, mungkin sampai situ tuh satu tema ya. Nah, lalu kemudian ada kala innaha tadhkirah faman syaa dzakarah fi suhufim karma. Jadi habis cerita tentang peristiwa Nabi bertemu dengan Abdullah bin Umi Maktum tadi, sahabat Nabi yang buta itu, terus bawahnya cerita tentang suhufi mukarromah, itu kan, marfuati mutahharo dan seterusnya itu kan kayak peristiwa apa yang berkaitan dengan suhuf atau apa ya, ada catatan-catatan amal kita lah gitu. Nah, terus nanti ke bawah lagi ada peristiwa tentang sangkakala yang ditiup tadi, ya kan? Nah, terus nanti ke bawah lagi bicara tentang buah tadi. Jadi dimulai dari apa tadi? Wahada iko gulba dan seterusnya tadi, ya. Bentar sambil saya buka lagi ayatnya. Atau dibuka ke ayatnya tadi Mbak Novi. Jadi itu kan kalau bisa ditematisasi ya. Karena sekilas gitu, kita kalau membaca ada yang terputus ininya, terputus pemahaman kita gitu. Nah, tapi ya itulah keunikan Al-Qur'an gitu ya. Dan juga justru menunjukkan pada eh, keagungan Al-Qur'an itu sendiri. Jadi misalnya surat Abasa ini tadi ya.
Kalau ayat 1 sampai ayat 10 gitu ya. Nah, itu kayaknya satu tema gitu ya. Nah, nanti pada kala inna tadzkira faman syaa'a dzakara fi suhfi mukarramah. Nah, ini bercerita tentang peringatan gitu kan. Lalu bahwa manusia itu ada malaikat yang mencatat amal baik buruknya. Terus setelah itu bercerita tentang proses penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan dari apa? Dari nutfah, dari eh, saripati ya, atau dari ya itu nutfah dari sperma gitu ya. Dan seterusnya itu sampai kemudian meninggal, sampai kemudian dibangkitkan di alam kubur. Nah, itu sampai ayat 23. Nah, nanti ayat 24 bicara hal lain lagi ya. Terkait apa? Kita diperintahkan untuk melihat pada apa yang kita makan. Maka ada istilah you are what you eat gitu ya. Kamu itu apa yang kamu makan gitu. Kalau kita makanannya yang junk food kan jadinya nggak sehat itu kan. Jadi ini perintah Al-Quran juga begitu. Coba kamu lihat pada makanan yang kamu makan itu. Ya, di samping kita juga harus selektif, jadi makanan itu harus halal dan toyib. Tapi kita coba perhatikan pada proses makanan sampai terhidang di meja makan itu. Bukankah itu Allah yang menciptakan dari apa namanya? Bagaimana Allah menurunkan air dari langit, ya, hujan yang kemudian menjadikan tanah itu subur, lalu nanti buah-buahannya juga apa namanya? Bisa berbuah karena ada hujan, tanahnya juga subur gitu kan. Nah, itu kita diperintahkan untuk memperhatikan itu. Nah, itu sampai wa nakhla wa hadaika gulba wa fakihata wa abba itu tadi mata alakum wali an'amikum. Jadi semua itu untuk kenikmatan bagi manusia. Nah, itu sampai ayat 32. Jadi tema ketiga tadi ya. Tema pertama tentang cerita Rasulullah dengan Abdullah bin Umi Maktum. Yang kedua tentang bahwa manusia ini ada catatan amalnya itu dari dia eh apa namanya proses penciptaan manusia ya, dari dia diciptakan dari apa bentuknya manusia itu diciptakan, kemudian proses yang dijalani oleh manusia, kemudian meninggal, dikubur dan lain sebagainya itu. Nah, terus yang ketiga temanya adalah kita diperintahkan untuk melihat pada apa yang kita makan. Nah, lalu yang keempat, nah ini tentang peristiwa kiamat nanti. Sangkakala manusia pada lari dari keluarganya, saudaranya, bapak ibunya, teman-temannya, anak-anaknya. Nah, itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kitab, Mbak Novi. Oke. Jadi tema-temanya itu apa aja ya yang ada di surat ini? Nah, ini yang pertama disebutkan kitabum minallahi ta'ala li rasulihi ala ma hadatsa minhu ma'abni ummi maktum. Nah, itu tadi kan ayat 1 sampai 10. Jadi dari abasa sampai fa'anta anhu talaha. Ya, maka engkau anhu pada si Umi Maktum tadi talaha kayak nyuekin gitu ya. Oke. Terus yang kedua, nah jadi pelajarannya apa? Yang pertama, tema yang pertama itu itabun minallah. Itabun itu bisa diartikan mencela ya, tapi kalau untuk Nabi sih mungkin nggak mencela lah, tapi apa? Teguran kira-kira begitu ya. Teguran Allah kepada Rasulnya ala ma hadatsa minhu atas apa yang terjadi padanya pada Rasulullah bersama dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, kemudian yang kedua, tema yang kedua, Al-Qur'anu afdhalu dzikra. Nah, jadi dari ayat
Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufim mukarramah. Dan seterusnya sampai ayat 16. 16 bunyinya kiramim bararah. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang Al-Qur'anu afdalu dzikra. Bahwa Quran itu adalah peringatan yang sangat mulia, sangat afdol, ya. Afdol itu kan udah jadi bahasa Indonesia ya. Sangat afdol, sangat eh apa afdol itu kalau diartikan ya. Ya sangat mulia lah gitu ya. Wa akbaru mau'idhah, dan nasihat yang agung. Liman yaqilu wa yatadabbaru. Nah, catatannya adalah bagi siapa yang mau berpikir dan mentadaburinya. Karena kata Ali bin Abi Thalib, Quran itu sebetulnya perlu ditabuh, perlu ditabuh. Jadi dia diam aja Quran itu kalau nggak kita baca, kalau nggak kita pahami artinya, kalau nggak kita renungkan, kalau nggak kita tadaburi, ya dia diam aja Quran itu. Apalagi Quran itu dari zaman turunnya sampai itu kan nggak boleh ada perubahan ya, harus tetap gitu. Nah, jadi tugas kita yang menabuh. Jadi kalau ibarat gendang itu kita yang harus menabuh Quran itu. Nah, maka di sini disebutkan Quran itu menjadi semulia-mulianya peringatan, sebaik-baiknya nasihat bagi orang yang mau berpikir dan mentadaburi. Oke, kemudian yang ketiga ayat 17 sampai 32 ya. 17 sampai 32, 17 itu bunyinya kutilal insanu ma akfaroh min aisya'in khalaqah itu tadi ya sampai 32. 32 itu mata'allakum walian amikum. Nah, di sini bicara tentang apa? Iqamatul adillati ala wahdaniyatillah. Jadi menegakkan dalil atas keesaan Allah. Bin nazari wat ta'ammuli fil khalqi wat ta'ami wasyurbi. Dengan cara apa? Jadi kita ini supaya ditunjukkan di hadapan kita dalil-dalil keesaan Allah. Kan dalil itu kan ada dalil akli, ada dalil nakli ya. Dalil nakli itu dalil yang tersurat yang ada di Quran ya. Nah, dalil maupun hadis, dalil akli itu yang menggunakan rasio. Nah, biasanya supaya kita ini bisa berpikir kan perlu ditunjukkan tuh buktinya. Nah, jadi bukti keesaan Allah itu bisa dengan cara kita merenungkan tentang proses kejadian manusia, gitu ya. Bin nadari wa ta'amul fil kholqi, penciptaan manusia. Coba kita bayangkan, eh air mani itu kan menjijikkan ya. Dan itulah apa bahan bakunya manusia gitu. Kalau kita mau merenungkan, ya bisa jadi apa-apa di dunia ini ya manusia yang melakukan gitu. Bisa buat pesawat terbang, bisa buat apalah sembarang sampai nuklir dan sebagainya manusia. Padahal proses penciptaannya dari bahan yang menjijikkan itu. Nah, itu kita diajarkan untuk merenungkan tentang itu supaya kita makin apa namanya? Mengakui kebesaran Allah dan keesaannya. Nah, ini menurut penjelasan dari poin yang ketiga itu. Bin nadori wa ta'amuli fil kholqi. Nah, di samping kita merenungkan tentang proses penciptaan, coba kita perhatikan juga pada wat-ta'am, pada makanan, wasyarob, dan juga pada minuman. Tuh, oke. Kemudian yang keempat, dari ayat 33, ya, tentang itu tadi, tiupan sangkakala, semua pada lari, ya, dari keluarga dan sebagainya. Itu temanya apa? Membahas tentang syiddatul mauqifi yaumal qiyamah. Syiddah itu artinya berat, sangat gitu ya. Mauqif itu mauqif itu tempat berhenti ya. Maksudnya itu kayak ujian lah gitu kira-kira. Yaumul qiyamah di hari kiamat nanti.
Nah, jadi itu peristiwa di hari kiamat tadi, gambaran peristiwa beratnya kehidupan atau peristiwa di hari kiamat nanti. Lalu yang kelima, ahwalun nasi wa tamayizuha. Ahwal itu artinya keadaan. Jadi beda ahwal dengan ahwal ya. Kapan hari itu kan kita bacanya ahwal pakai h. Kalau pakai h itu artinya huru hara. Ya, berkecamuk, huru hara, ribut lah sebagainya. Itu ahwal. Tapi kalau pakai h itu jamak dari hal. Maka kita kan sering alhamdulillah ala kulli hal gitu kan. Ya, dalam keadaan apapun kita memuji Allah itu. Nah, jadi ahwalun nas keadaan atau kondisi manusia wa tamayizuha dan tamayiz itu eh, mungkin karakteristiknya ya atau kriteria golongan orang gitu. Jadi orang itu ada yang asyqiya, ada yang berbahagia. Apa asyqiya itu bukan bahagia. Asyqiya itu kebalikan dari suada. Suada itu bahagia, kalau asyqiya itu celaka. Nah, jadi orang itu ada yang nanti di akhirat ada yang bahagia, ada yang celaka. Nah, itu dari ayat mana tadi? Jadi ada yang wujuhu yauma idzim musfirah, ada yang wajahnya berseri-seri ya. Dhahikatum mustabsyirah, tersenyum, tertawa gitu. Nah, namun ada yang wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah. Wajahnya itu tadi diibaratkan kayak tertutup debu gitu. Jadi merasa hina, sedih gitu. Nah, itu gambaran kondisi manusia di akhirat kelak. Nah, itu menjadi tema yang kelima. Jadi saya ulangi lagi, tema yang ada di surat Abasa ini menurut kitab yang ditulis oleh uh, Mahmud Muhammad An-Najini atau Adil Muhammad Khalil ini ya. Nah, jadi ada 5 tema. Yang pertama bicara tentang teguran Allah kepada Rasul ya atas sikapnya kepada Abdullah bin Maktum. Yang kedua bahwa Al-Quran itu sebaik-baik peringatan. Yang ketiga kita ditunjukkan bukti keesaan Allah dengan cara apa? Kita memperhatikan proses penciptaan manusia, lalu makanan dan minuman yang kita dapati sehari-hari itu. Nah, yang keempat, mengisahkan tentang uh, beratnya, ya, beratnya keadaan yang akan dialami oleh manusia di hari kiamat nanti. Dan yang kelima, karakteristik atau kriteria manusia yang nanti apa namanya ada di hari kiamat itu ya. Jadi ada yang wajahnya berseri, ada yang wajahnya ber ya muram durja gitulah ya, terlihat sangat sedih dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang lanjut ke berikutnya Mbak. Lataif wa fawaid haula surah al-mubarakah, yaitu eh, apa itu hikmah ya atau faidah rahasia dari surat Abasa ini. Yang pertama, nazalat awalu asyri ayatin fi hadhihi surah bisababin syighalin nabi sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati ma'a uzama'i Quraisyin an ta'limi Abdullah bin Ummi Maktum wa i'raduhu anhu waqtaha. Jadi ayat 10 ayat pertama ya yang dari Abasa sampai Ta'an Hutalaha tadi yang tema pertama tadi ya dari tematisasinya. Nah, yang pertama itu 10 ayat yang turun itu ada sebab musababnya atau ada asbabun nuzulnya ya. Nah, ini seperti tadi sudah kita berulang kali bahas berkaitan dengan Abdullah bin Umi Maktum, orang yang apa namanya disable itu tadi ya, dia buta. Nah, Rasulullah terkesan mendahulukan gitu ya, uzomai Quraisy, lebih mendahulukan tokoh-tokoh atau petinggi-petingginya orang-orang Quraisy ya. Nah, sementara
Abdullah bin Umi Maktum yang ingin belajar oleh Rasulullah tidak sempat di respon gitu ya, tidak sempat diperhatikan dengan seksama. Lalu ditegurlah oleh Allah melalui surat ini. Nah, terus yang kedua, uluwu manzilatil Quran. Jadi tingginya kedudukan Al-Quran. Wa uluwi sya'ni suhuf allati kataba fiha. Nah, begitu juga dengan suhuf-suhuf ya, yang memuat tulisan Quran. Wa uluwu sya'nil malaikah allati tahmiluha. Ya, begitu juga tingginya derajat malaikat yang membawanya. Adillah kafiyah likulli mu'min, ini menjadi dalil, menjadi bukti ya, cukup bukti bagi orang-orang beriman alla yansyaghila anil Quran, agar tidak uh, menyibukkan diri, maksudnya itu supaya tidak berhenti untuk mengkaji Quran, kira-kira begitu ya. Idza aroda manzilatan aliyatan inda rabbih. Jadi kalau ingin mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, maka sibukkanlah diri dengan Al-Qur'an. Kira-kira itu pelajarannya, ya. Nah, terus yang ketiga, fi hadhihi surah al-mubarakah, di surat ini dzukira, disebutkan annal abda, bahwa hamba itu pada hari kiamat nanti yaftadi nafsahu minal azabi bikulli ahadin qaribin au ba'idin illa ummahu. Bahwa hamba itu nanti akan uh, lari dari, yaitu setiap kerabat dekatnya ya, sampai kepada ibunya. Yafirru min kulli qaribin walau kannat ummuh, katanya. Jadi pada lari dari keluarganya, bahkan dengan ibunya sekalipun. Nah, sementara di surat Ma'arij, dzukirat annal abda yaumal qiyamati yaftadi nafsahu minal adzabi bikulli ahadin qaribin au ba'idin illa ummah. Nah, nanti mungkin kita cek ini, mungkin begini ya pembahasannya. Jadi uh, kalau ada yang pernah belajar usul fikih ya, teori hukum Islam. Jadi hukum Islam itu kan dihasilkan dari mengkaji dalil-dalil yang ada di Quran maupun di hadis ya. Kan gitu. Jadi misalnya gini, kenapa sih zina itu haram gitu? Kenapa mencuri itu haram? Nah, itu disarikan dari dalil-dalil Quran dan hadis Nabi. Misalnya ada hadis yang mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Nah, itu terus disimpulkan, maka zina itu haram gitu. Nah, sehingga ada satu pembahasan ya untuk menyimpulkan hukum itu melalui kaidah kebahasaan dalam redaksi-redaksi Quran maupun hadis. Oleh para ahli bahasa ya, atau ya ahli hukum Islam lah ya, itu ada satu teori yang disebut dengan apa istilahnya itu? Ta'arud adillah. Ta'arud adillah itu artinya ada hadis atau dalil ya, baik Quran maupun hadis yang terkesan bertentangan, terkesan. Jadi misalnya gini, ada hadis Nabi itu mengatakan gini, eh boleh kok ziarah kubur gitu. Terus ada hadis lain mengatakan jangan, nanti kamu menangis gitu. Nah, itu kan berarti sekilas kan ada pertentangan tuh. Yang satu mengatakan boleh ziarah kubur, yang satu nggak boleh. Kalau nanti meraung-raung gitu. Nah, itu oleh ahli hukum Islam dikajilah dengan satu teori namanya al-jam'u wa taufik. Jadi dikompromikan. Kalau ada dalil yang terkesan kontradiktif, itu diapakan gitu. Nah, itu yang pertama, metodenya itu dengan cara di al-jam'u wa taufik. Jadi dikompromikan. Oh, berarti kalau kita itu ziarah kubur, tapi malah menjadikan kita
meraung-raung, nangis-nangis gitu, terus sampai pingsan misalnya, nah itu nggak boleh gitu. Tapi sekiranya dia kuat gitu ya, ya silakan ziarah kubur, nganterin apa orang meninggal sampai ke kuburan gitu. Nah, jadi itu dikompromikan. Contoh lagi, ada hadis Nabi yang mengatakan gini, kalau lagi maaf buang air besar atau kecil itu jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Saya gitu ya. Nah, namun nanti ada hadis lain mengatakan tidak apa-apa gitu. Nah, kan itu berarti kan kontradiktif ya. Terus gimana dong? Kita ikut dalil yang mana? Boleh apa enggak gitu? Nah, itu oleh ulama ahli fikih hukum Islam itu bisa apa? Bisa diselesaikan dengan metode kompromi itu tadi namanya al-jam'u wa taufik. Bagaimana mengkompromikannya misalnya untuk kasus buang air besar atau kecil tadi? Nah, itu kalau misalnya kita itu di alam terbuka gitu, ya kalau dulu kita kecil kan main ke sawah, gitu, ladang gitu kan, terus kebelet ke BAB. Nah itu nggak boleh menghadap atau membelakangi kiblat karena di alam terbuka gitu. Nah tapi kalau di rumah karena itu ada dindingnya maka dibolehkan gitu. Nah itu contoh-contoh dalil yang sekilas nampak kontradiktif sehingga memberi eh semacam apa ya kayak kayak memberikan PR gitulah pekerjaan rumah kepada ahli agama, ahli tafsir atau ahli hukum Islam untuk mengambil dan mencari gitu ya, lalu menyimpulkan dari dalil-dalil yang terkesan kontradiktif itu. Nah, menurut buku ini, kalau yang di surat ini itu tadi pengantar ya. Ini saya ingin menjelaskan dari penjelasan di surat Abasa ini bahwa kalau yang di surat Abasa tadi dikatakan bahwa nanti pada hari kiamat itu orang itu karena udah sibuk dengan urusan masing-masing, dia udah lari aja deh dari urusan dengan saudara, dengan teman, dengan keluarga, hatta dengan ibunya sekalipun. Itu yang di surat Abasa. Tapi yang di surat Al-Ma'arij, nah ini disebutkan, seseorang akan menebus dirinya dari siksa api neraka dengan setiap kerabat dekatnya kecuali ibunya. Nah, berarti ada peran ibu di situ. Nah, berarti kan kontradiktif ya dalilnya. Yang satu mengatakan sampai ibunya sekalipun nggak bisa memberi pertolongan gitu. Sementara yang di surat Al-Ma'arij ini dikatakan menebus diri dari siksa api neraka itu bisa dengan ibunya. Itu. Nah, hal ini karena surat Al-Ma'arij menunjukkan keadaan penebusan. Maka ia tidak dapat memohon kepada Allah untuk membinasakan kedua orang tuanya sebagai tebusan dirinya agar selamat dari api neraka karena tingginya kedudukan keduanya. Nah, jadi ini dijelaskan di sini. Fala yastati'ul abdu an yatluba min rabbihi an yuhlika walidayhi wa yanjuhu minan nari. Wa dzalika li uluwi maqamihima wa manzilatihima. Nah, sementara kalau yang di surat Abasa disebutkan amma fi surati Abasa maqamun firorun. Adapun yang di surat Abasa ini bercerita tentang sikap menjauh, menjauh dari huru hara tadi supaya selamat gitu maksudnya, menyelamatkan diri. Fala haraj indahu, maka tidak ada apa ya haraj itulah haraj itu maksudnya nggak ngapa nggak no matter gitu kira-kira kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, jadi nggak apa gitu. An yafirra minhum jami'an, seseorang menjauh dan lari dari mereka semuanya karena untuk menyelamatkan diri masing-masing. Jadi secara singkat dua ayat yang terkesan kontradiktif bicara tentang bahwa nanti di hari kiamat itu ada tebusan dengan orang tua, terutama ibu yang disebutkan di surat Al-Ma'arij. Sementara yang di surat Abasa itu dengan ibu sekalipun yang orang paling dekat dengan kita, kita tidak bisa meminta pertolongan gitu. Nah, ayat yang kontradiktif ini dilihat pada konteksnya. Karena yang surat Al-Ma'arij bicara tentang tebusan, sementara yang kedua bicara tentang
melarikan diri gitu. Maksudnya gimana supaya bisa selamat dari peristiwa atau huru hara kiamat itu tadi. Mungkin sampai sini dulu. Apakah ada mungkin menyimpan beberapa pertanyaan ya? Tapi lagi-lagi saya karena selalu eh, terburu-buru kalau hari Rabu ini, sehingga kalau misalnya ada pertanyaan, saya sangat terbuka untuk bisa disampaikan di chat, mungkin di grup ya. Kita ada di beberapa grup itu, atau boleh japri saya kalau ada hal-hal yang masih mengganjal gitu dan perlu kita diskusikan. Mungkin sampai sini ya, Mbak Novi. Terima kasih Mbak Ninda, Bu Loli, Mbak Novi, Mbak Rina, Mbak Nonong, dan Bu Is, Mbak Dini. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat untuk saya pribadi dan untuk ibu-ibu sekalian. Sehat selalu. Mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf atas kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, teacher. Ya, makasih Mbak ya. Langsung pamit ngajar keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.